Kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur. Kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU ya. Seperti janji Mas DU di video sebelumnya, kita masih ada pembahasan menarik lainnya. Dan kali ini sebelum Mas DU mau membahas siapa itu Aguan dan juga siapa itu Pak Khalid nelayan yang viral, Mas DU khusus video kali ini membahas tentang Pak Jokowi dulu ya. Karena ramai juga ada dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, dan ini Mas DU mendapatkan konten-konten menarik ya di TikTok, bahwa apakah Pak Jokowi terlibat ya dalam pemasangan pagar laut tersebut ataukah seperti apa. Dan Pak Jokowi akhirnya buka suara terkait dengan pagar laut tersebut dan juga terkait dengan sertifikat ya yang terbit pada saat zamannya pemerintahan beliau ya. Seperti apa selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, langsung saja ya. Let's go. Ya. Dari sini. Mana nih suaranya nih? Oh, udah. Pada era Presiden Joko Widodo, ternyata dikeluarkan sertifikat hak guna bangunan di wilayah laut yang kini telah dipasang pagar laut di kawasan Tangerang, Banten. Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid mengkonfirmasi adanya sertifikat dikeluarkan pada tahun 2023 lalu di wilayah laut. Pada keterangannya, Nusron Wahid mengatakan sertifikat dikeluarkan untuk 263 bidang hak guna bangunan, dan 17 sertifikat berupa hak milik. Dia menyebut ada kemungkinan cacat prosedural dalam proses penerbitan sertifikat ini. Berdasarkan data yang disampaikannya, yang memiliki sertifikat paling banyak adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau saudara-saudara ingin tanya dari mana siapa pemilik PT tersebut, silakan cek ke AHU, Administrasi Hukum Umum, untuk ngecek di dalam aktenya. Pada era Presiden Joko Widodo, Ya, ternyata itu tadi sekilas penjelasan dari Menteri ATR BPN ya, Pak Nusron Wahid ya. Kita lanjut ya, menuju nantinya pernyataan Pak Jokowi ya. Pagar laut dibangun di era pemerintahnya, begini respon Jokowi. Ini dari akun TikTok ara.ari 98. Kan banyak yang berkaitan
Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Ya, itu tadi ya jawaban dari Pak Jokowi ya, karena sering dikaitkan dengan pagar laut tersebut ya. Bagaimana menurut kalian? Kalian tulis di kolom komentar ya tentang respon dari Pak Jokowi tadi. Yuk kita lanjut dulu. Dari netizen dulu ya, kita lihat beberapa tanggapan ya. Dari akun TikTok AAS Algifari. Akhirnya tertampar fakta juga yang kemarin menyeret-nyeret nama Jokowi di balik pagar misterius tersebut. Dan ternyata pagar bambu yang membentang itu sudah ada pada tahun 2014. Ada salah satu dokumen ataupun potret dari salah satu media yang pernah mewawancarai mantan Bupati Tangerang 2 periode Ahmed Zaki ketika melintas di pesisir pantai tersebut, dan memang sudah ada. Memang mungkin tidak sepanjang hari ini, tapi fakta berbicara itu sudah ada. Apakah kalian masih mau menyalahkan Joko Widodo? Seolah-olah ini balas politik dari Jokowi kepada Aguan, padahal PIK 2 pada waktu itu belum dibangun. Hah? Inilah orang-orang yang mungkin hari ini akan menutup matanya dan menutup telinganya ketika fakta-fakta berbicara. Mereka akan tetap menolak dan ingin Jokowi itu seperti disalahkan. Ayolah berbicara. Akhirnya tertampar. Ya, ini salah satu pendapat dari ini ya, AAS Algifari ya. Jadi menurut beliau mulai tahun 2014 itu sudah ada ya. Karena di salah satu foto itu ada bukti bahwa pagar itu sudah eksis ya. Oke, lanjut aja lah ya. Ini dari akun TikTok polindo.id ya. politikindonesia.id ya. Ini narasinya Jokowi nggak bersalah, kasus pagar laut Jokowi Tangerang. nggak bersalah. Kasus pagar laut Tangerang justru disebabkan menteri dan perusahaan yang nakal. Guys, dari kemarin ramai banget spekulasi sebenarnya siapa yang ngasih izin pembuatan pagar laut yang ganggu nelayan Tangerang untuk mencari nafkah. Nah, Jokowi kan sempat disalahin guys, tapi untungnya R. Haidar Alwi kasih pembelaan yang logis buat Jokowi. Bagi pendiri Haidar Alwi Institute ini, Jokowi itu nggak bersalah guys, karena pagar laut nggak cuma ada di Tangerang, tapi juga ada di Laut Bekasi dan Surabaya. Semuanya juga bukan proyek PSN. Jokowi pun juga ngasih izin cuma buat PSN guys. Kalaupun perusahaan tiba-tiba bikin pagar laut, itu artinya mereka yang nakal langgar perizinan. Di sini teknis perizinan yang ngasih juga menteri, bukan Jokowi. Menurut kalian, siapa sih guys yang bersalah kasus pagar laut di Tangerang ini? Apa emang perusahaan yang nakal? Jokowi nggak bersalah. Ya, ini menarik ya. Menurut Haidar Alwi ya tadi ya, itu Jokowi nggak bersalah katanya. Karena yang menerbitkan sertifikat-sertifikat itu pada akhirnya kan di kementerian katanya ya. Menarik ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Coba kita lanjut. Di sini gue mau buka-bukaan soal PIK 2 dan kalian harus tonton sampai akhir, karena di akhir gue bakal expose soal mind mapping resmi dari PIK 2. Poin utama yang mau gue tegaskan teman-teman ialah PSN dan PIK 2 itu berbeda, ya, berbeda. Kalian harus tahu PSN itu di sini, PIK 2 itu di sini. Nah, PSN itu jauh lebih masuk ke dalam ke area barat teman-teman. Minggu lalu gue ikut hadir dalam pertemuan advokasi antara pihak DPD RI dengan kawasan PIK 2. Turut juga Said Didu. Harapan kita di sini Pak Said Didu itu hadir untuk bisa lakukan buka-bukaan dengan pihak DPD. Tapi ternyata beliau nggak hadir. Habis dari advokasi, gue geserlah ke kawasan resmi PSN. Dimana kalian bisa lihat di kawasan PSN aja, ini masih banyak kapal-kapal yang berlalu lalang.
Kawasan ini nanti bukan hanya jadi objek wisata teman-teman, tapi juga bakal jadi pedestrian, industri, sampai hal-hal lainnya. Cerita sedikit, kawasan Tangerang Utara itu adalah kawasan yang sangat gelap. Bukan gelap soal lampu, tapi gelap soal masa depan. Ada sungai yang dulunya jadi tempat PSK kumpul di sana. Ada area yang biasa jadi transaksi narkoboy. Bahkan orang ogah ke sana kan aksesnya tuh jauh, rusak dan kumuh. Tapi sekarang hal itu udah nggak pernah kita lihat, karena sekarang dalam proses pembangunan. Tapi itu masih banyak jalan kampung bang yang becek, banjir, yaitu area yang memang diberikan untuk warga di situ sebagai akses jalan sementara. Karena lagi-lagi sekarang itu lagi tahap pembangunan teman-teman. Jadinya itu nanti 2030, 2040. Nah di area PSN ini nanti akan terbagi menjadi 5 zona. Zona A, B, C, dan E. Poinnya gini, kalau gue jelasin satu-satu kan kelamaan, tapi singkatnya, di tiap-tiap zona, ini nanti akan ada empowernya masing-masing teman-teman. Misal di zona A, nanti akan ada Taman Bineka. Lalu zona B, ini lebih keren, bakal ada Taman Safari. Bayangin cok, di Banten ada Taman Safari. Ya, ada Taman Safari ya nantinya. Lalu zona C, bakal ada Tanjung Pasir Mangrove dan Polo Sport. Dan yang bikin gue mind blowing itu zona D, bakal ada sirkuit internasional teman-teman. Lalu yang terakhir zona E, bakal ada resort mangrove, ekoturism, sampai extreme sport. Sekarang kita geser ke hal-hal yang gue survei. Pertama, gue datengin langsung seorang warga yang menerima manfaat beasiswa dari PIK 2. Kalian bayangin, dana CSR ini jelas ngalir ke warga, teman. Saya Muhammad Nasruddin, warga desa Kosambi Timur. Saya berterima kasih kepada PIK 2 karena telah memberikan saya menjadi salah satu kandidat penerima beasiswa PIK 2 di Universitas Terbuka Serang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Hukum. Setelah itu gue kunjungin salah satu ponpes, yang lagi-lagi ponpes ini menerima manfaat dari PIK 2, bahkan sampai ada pertukaran pendidikan di sana. Dan menariknya, ponpes ini gratis, resmi, gratis, real. Bahkan gak cuma ponpes aja, tapi sampai ada balai pelatihan resmi dari Kemenakar, teman-teman. Gak cuma itu, gue langsung datengin cucu Jenderal Sudirman, yang dimana ketika PIK 2 mau bangun patung Sudirman, minta izin dulu ke beliau. Di sini gue mau buka-bukaan soal PIK 2 dan kalian harus tonton sampai akhir karena di akhir Ya, gue ini bakal dari akun TikTok Putra Aji Sujati ya, yang bahas antara PIK dan PSN ya. PIK itu Pantai Indah Kapuk 2 ya. PIK kan udah ada Pantai Indah Kapuk, ini yang kedua. Kalau kalian yang belum paham, PSN itu adalah proyek strategis nasional ya. Jadi tidak semua proyek itu masuk PSN ya. Tidak semua proyek itu masuk proyek strategis nasional, dan yang disebutkan tadi itu proyek strategis nasional ya. Dan ini apakah ada kaitannya dengan pagar laut tadi ya? Ini masih menjadi tanda tanya guys ya. Karena kalau pagar laut ini bukan yang sedang dibahas ini ya. Kalau PSN itu kan masih di area darat ya guys ya. Yang di area laut itu apakah kan Pantai Indah Kapuk itu kan ada kaitannya dengan ya pengusaha besar yang disebut-sebut itu guys ya. Jadi apakah ada transaksional tertentu yang sampai pada akhirnya mencaplok wilayah laut atau gimana? Ya kita nggak tahu ya. Kita tunggu penyelidikannya ya. Yuk lanjut ya. Nah, ini Pak Jokowi tanggapi evaluasi proyek nasional oleh Prabowo ya. Dari kompas.com ya. Jadi dievaluasi oleh pemerintahan sekarang. Proyek PSN di kemungkinan era jenengan beberapa mungkin akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Apa kan baik. Dievaluasi akan baik. Dikoreksi akan baik. Termasuk kalau untuk ikan. Belum tentu yang kita putuskan itu
betul 100% kan, bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, saya kira akan bagus. Ya itu ya, menurut Pak Jokowi dievaluasi tidak apa-apa ya. Jadi kalau memang dirasa ada yang perlu dievaluasi, beliau mempersilahkan pemerintahan Pak Prabowo untuk mengevaluasi proyek-proyek yang direncanakan pada saat era pemerintahan Pak Jokowi ya. Oke, lanjut. Menggemparkan, kuasa hukum Agung Sedayu Group klaim pagar laut Tangerang sudah ada sebelum Jokowi presiden. Begini pembelaannya. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Agung Sedayu Group, Mu'anas Aladid, mantan Bupati Kabupaten Tangerang 2 periode Ahmad Zaki, punya koleksi foto-foto saat kunjungan ke Pantura Kabupaten Tangerang di tahun 2014 sebelum Jokowi jadi presiden dan PIK 2 belum ada, tulis Mu'anas. Kenapa ini ada klarifikasi semacam ini? Tentu kaitannya dengan beberapa warga-warga Indonesia yang membicarakan kalau PIK 2 ini atau pagar bambu ini didirikan di masa pemerintahnya Pak Jokowi. Benar atau salahnya ya nanti kita simak bersama. Ini kan sedang masa pendidikan. Jadi dulur-dulur, sekali lagi, ayo kita kawal bareng-bareng agar tegaknya keadilan di tanah air ini. Benar atau salahnya tetap nanti akan kelihatannya. Yang hak tidak akan bisa dikalahkan oleh yang batil. Bravo Pak Prabowo. Ya, itu ya. Satu lagi dari netizennya, apakah ada lagi? Ya, masih ada. Rocky Gerung curigai Jokowi dibalik misteri pagar laut mustahil dipasang Bandung Bondo. Laut 30 km di Tangerang dipagari pakai bambu selama 6 bulan. Berdekatan dengan proyek PIK 2. Katanya jadi misteri. Aneh kok misteri. Gampang saja jawabannya menurut saya. Bubarkan saja itu. Bakamla, bubarkan KKP, bubarkan perhubungan laut, bubarkan juga Polairut. Kalau enggak, apa gunanya selama 6 bulan, 30 km, kok bilangnya misteri, gak ada yang tahu sampai sekarang siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Yang jelas yang bayar mereka ini, petugas-petugas laut itu adalah rakyat, digaji setiap bulan. Lalu, apa gunanya kalau kayak gini aja misterius? Rocky Gerung curigai Jokowi dibalik misteri pagar laut. Jadi kita beragam ya, random aja pendapat netizen. Kalau yang sebelumnya itu menurut netizen yang sebelumnya itu nggak mungkin Pak Jokowi karena mulai 2014 ya. Untuk yang ini mungkin lebih berlawanan ya. Ini ada narasi juga Rocky Gerung mencurigai Pak Jokowi ya, dan juga barusan ini dari akun TikTok Avioris. Ini nggak secara spesifik ke Jokowinya, tapi nggak mungkin kalau ini diberi istilah misteri ya. Seharusnya kalau diberi istilah misteri itu kan sebuah hal yang seolah-olah itu sulit dibuktikan ya. Dan menurut beliau kalau memang ini menjadi misteri, bubarkan aja itu instansi-instansi terkait ya. Karena nggak mungkin ya dibangun dipasang dalam jangka waktu yang cukup lama, nggak ada yang tahu kok bisa jadi misteri ya. Kecuali itu yang bangun jin ya guys ya. Oke, apakah masih ada? Ya masih ada ya. Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir. Ya, siap tempur kami. Siap tempur. Oke, penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di badan pertanahan. Di badan pertanahan. Meledak. Ya, di badan pertanahan ya. Keras sekali ya, meledak ya katanya. Musiknya cocok ini. Walhi juga memberikan rilis begitu bahwa ada indikasi PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa ini dengan Agung Sedayu. Nah ini bagaimana kaitannya afiliasi yang ditemukan sama Walhi soal dua perusahaan ini dengan Agung Sedayu? Boleh dijelaskan Pak Mukri? Ya, nggak terlalu panjang ya saya jelaskan soal itunya ya. Tapi kami menjawab bahwa kalau kami kasih clue titik-titik ujungnya grup dari dua PT itu. Oke. Silahkan, ini tugasnya negara untuk mencari siapa mereka. Tapi poin kami di sini adalah menyampaikan
bahwa sekali lagi tidak akan pernah gugur kami menyebut motif upaya jahat untuk melakukan pengurugan laut seluas 9.000 hektar disebut dengan reklamasi. Ya, kita mulai. Satu, coba lihat yang namanya Tanjung Burung, ini persoalan pagar ini, pada bulan April dia akan belum terlihat kalau menggunakan central landsat atau spasial. Dia mulai terlihat di bulan Agustus. Oke, itu ya. 2023. Di mana Tanjung Burung sampai ke Kohod. Oke. Yang berikutnya, yang HGB termasuk sertifikat hak milik itu ada di 3 desa. 1 Kohod, 2 Keramat, yang 3 Tanjung Burung. Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga. Kohod dan Keramat ada di Kecamatan Paku Haji kalau tidak salah. Seperti itu ya. Nah ini berarti dia sistematis. 2015 dimulai yang namanya dimasukkan dokumen rencana tata ruang itu menyebutkan bahwa salah satu cara untuk membuat kota baru itu adalah dengan mereklamasi pantai. Oke. Seperti itu ya. Nah jadi tahapannya itu luar biasa. Karena itu kami berharap sebetulnya ini apa ya, terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah, pimpinan pemerintah kita yang baru dalam hal ini, kami ingin menyampaikan pesan sekaligus juga bermohon ya, kita boleh beda pendapat. Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir ya, siap tempur kami. Siap tempur. Oke, penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di badan pertanahan. Mulai dari BPN, kantor pertanahan sampai dengan ke atasnya. Oke. Kenapa? Apa rujukannya? Kalau Pak Presiden bisa mampu nanti ya menjawab satu persoalan ini, indikator keberhasilannya adalah konflik agraria di bulan Desember tahun ini juga akan menurun. Coba lihat persoalan tanah yang menimbulkan korban jiwa, orang dipenggal lehernya, ditembak, dicaci maki, dikriminalisasi, dipenjara. Persoalannya adalah karena status surat yang terbit dari Badan Pertanahan. Baik, kita kembali ke pagar laut Mas Mukri. Ini Anda tadi menyebutkan titik-titik grup. Ini siapa yang Anda maksud? Ya, saya belum saya sebutkan, makanya ini karena Walhi memberikan rilis bahwa ada afiliasi dua PT yang tadi disebutkan oleh Menteri ATR BPN ini dengan Agung Sedayu Group begitu. Apakah benar yang Anda maksud Agung Sedayu Group begitu? Walhi menemukan hal itu? Ya, jadi perusahaan itu terindikasi afiliasinya ke sana memang. Oke, ke Agung Gitu ya. Sedayu. Tapi kami tidak bermaksud dalam konteks mau dia pagar mau apapun silahkan ya. Tapi ini soal nama. Bisa jadi dan nanti beralibi. Betul ini afiliasi kami tapi tidak dalam konteks yang ini. Oke, tapi Gitu. kemudian Makanya kami Anda membatasi menyebutkan diri. ini artinya ada upaya sistematis begitu ya untuk mencaplok lahan-lahan laut yang tadi ujungnya pada reklamasi. Ini mungkin boleh dijelaskan sedikit meskipun tadi Pak Menteri KKP Wahyu Trenggono juga sudah menyebutkan begitu ya fungsi pagar laut itu untuk reklamasi alami begitu. Ya benar, itu kan dari awal kami kenapa kemudian gitu ya. Karena metodenya begini nih. Jadi dalam pagar laut itu dokumennya menyebutkan ada 2. Yang pertama dari bibir pantai itu 100 meter. Pak, sana ya. Yang kedua 200 meter. Ketika misalnya titik pancang pertamanya 200 meter terjadi ruang kosong. Ruang kosong jadi perairan. Disitulah bambu dipasang. Saat ruang kosong ini berproses sedimentasi alamiah masuk, izin di sana ini juga dapat. Ini teknik merampok gaya-gaya HGU. Jadi tanpa biaya dia. Nah, biang keladi, saya sebut saja penjahat. Saya nggak akan. Dari akun TikTok Waras Nalar ya. Luar biasa ya tadi ya. Tapi sudah jelas guys ya, yang dimaksud itu perusahaan apa tadi kan sudah di-mention juga sama Mbak acaranya ya. Sulit untuk menghindari pertanyaan seperti itu ya di acara TV ini. Hostnya ini sangat pintar untuk menggiring ya. Jadi titik-titik grup tadi kan sudah disebutkan ya. Inisial AS tadi ya, grup ya. Ya, itu tadi guys ya. Jadi siapa sebenarnya dalang di balik pemagaran laut tersebut dan siapa sebenarnya dalang di balik penerbitan sertifikat baik itu hak guna bangunan maupun sertifikat hak milik di lautan itu ya, yang katanya abrasi dan segala macam itu ya. Oke, kita bisa saja mengait-ngaitkan dengan politik ya. Tentu saja biasanya namanya proyek itu ada kaitannya dengan politik ya. Tapi di luar itu, ini Mas DU mau membahas di luar itu ya, karena kan banyak sekali dikaitkan dengan Pak Jokowi ya. Mas DU nggak mau terjebak di pembahasan politik ya. Di luar itu, Badan Pertanahan itu ya, yang seperti saya setuju yang disebut Bapak ini barusan ya, itu merupakan salah satu yang gimana ya, salah satu yang cukup bermasalah ya di
di negeri ini ya, sudah sejak lama. Bahkan kita, ya kalian sendiri mungkin paham ya, bagi yang mungkin pernah mengurus akte tanah dan segala macamnya, bagaimana mafia tanah itu terus eksis ya. Bahkan berapa kali ganti menteri, berapa kali ganti presiden, mafia tanah itu sulit sekali diatasi guys ya. Mulai dari rakyat biasa yang kecil-kecil, yang artis-artis pun ya, siapa itu, Nirina Zubir kalau nggak salah ya, itu kena mafia tanah. Saking nggak tahu saking gimananya itu ya badan pertanahan kita ya. Terus apa namanya, bahkan pernah suatu ketika itu, kalau nggak salah ya, kalian bisa koreksi, Pak Jokowi pernah mengeluh katanya ya, saya aja mau bikin sertifikat tuh ribet katanya. Dulu pernah itu di pidatonya kalau nggak salah ya. Sekali lagi ini silakan ya, bebas kalian kalau mau mengaitkan dengan politik, ini mungkin semua hal mungkin ya. Apakah Pak Jokowi terlibat? Mungkin aja ya kan. Apakah tidak? Ya mungkin aja ya. Jadi silakan kalau kalian yang mungkin menonton konten ini dengan background politik, ya silakan, itu bebas saja. Tetapi di luar itu, BPN ini memang area-area yang dari dulu ya, entah itu presidennya siapapun, menterinya siapapun, ini masih sangat sulit dibersihkan. Selama mafia tanah itu masih ada, berarti BPN ini belum benar-benar bersih ya. Nah ini mungkin PR bagi pemerintahan sekarang ya. Nggak cuman soal di sertifikat di Laut Tangerang dan sekitarnya ya. Ini mungkin karena kena ininya aja, kena batunya ya. Banyak sekali di wilayah lain yang perlu perhatian ya, yang dimana tanahnya rakyat itu dicaplok oleh orang lain ya, mungkin oleh perusahaan, mungkin oleh orang lain yang lebih berkuasa ya. Intinya mafia tanah lah ya, belum benar-benar hilang dari negeri ini ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin video kita kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Tulis di kolom komentar pendapat kalian ya tentang kasus pagar laut ini ya. Oke, ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua, karena kita ada video menarik lainnya ya, seperti janji Mas DU ya, mau membahas tentang nelayan viral yaitu Pak Khalid ya, dan juga siapakah Aguan itu sebenarnya ya, mau bahas tipis-tipis ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.